Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resha Livkazraj dengan NIM akhiran 241. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek Machine Learning dan Data Analytics yang saya dan teman-teman saya kembangkan, yaitu Pesona Sulsel Dashboard. Pesona Sulsel merupakan dashboard wisata berbasis data yang dirancang untuk membantu wisatawan menemukan destinasi terbaik di Sulawesi Selatan menggunakan pendekatan yang pertama itu ada machine learning, ada sentiment analysis, dan clustering. Dan juga ada topic modeling, visualisasi interaktif, serta rekomendasi berbasis AI. Dashboard ini menggabungkan data ulasan, data rating, data lokasi, dan data sentimen menjadi sistem pendukung keputusan wisata yang interaktif. Selanjutnya masuk ke data latar belakang. Dalam dunia pariwisata, wisatawan sering mengalami beberapa kendala seperti sulit menentukan destinasi yang sesuai, kurangnya mengetahui waktu terbaik untuk berkunjung, dan yang ketiga itu banyak hidden gems yang kurang terekspos, serta sulit memahami kualitas tempat wisata hanya dari rating. Selain itu, pemerintah maupun pengelola wisata juga membutuhkan insight berbasis data untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata. Karena itu, saya dan teman-teman saya membuat dashboard ini untuk membantu proses eksplorisasi wisata menjadi lebih cerdas dan juga berbasis data. Selanjutnya itu ada di bagian tujuan project. Tujuan utama project ini adalah yang pertama memberikan rekomendasi destinasi wisata menggunakan machine learning. Yang kedua adalah menganalisis sentimen wisatawan dari ulasan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi hidden gems menggunakan clustering. Yang keempat menentukan waktu terbaik untuk berkunjung. Yang kelima membantu wisatawan membuat rute perjalanan yang efisien. Yang keenam menampilkan insight data dalam bentuk visualisasi interaktif. Selanjutnya masuk ke halaman beranda. Pada halaman beranda, pengguna dapat melihat ringkasan utama dari data pariwisata Sulawesi Selatan. Dashboard ini menampilkan statistik wisatawan, destinasi populer, dan pertumbuhan kunjungan wisata, dan insight analitik berbasis data. Di bagian analisis korelasi, sistem menggunakan metode Pearson Correlation untuk melihat hubungan antara rating destinasi dan jumlah wisatawan. Hasil korelasi menunjukkan nilai negatif sebesar minus 0,12. Artinya rating destinasi ternyata hanya memiliki pengaruh kecil terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa popularitas suatu destinasi tidak selalu ditentukan oleh rating. Selanjutnya masuk ke bagian fitur destinasi. Fitur berikutnya adalah peta destinasi. Pada halaman ini, pengguna dapat menjelajahi seluruh destinasi wisata Sulawesi Selatan melalui peta interaktif. Pengguna dapat memfilter destinasi berdasarkan yang pertama yaitu ada kategori wisata, yang kedua ada klaster wisata, yang ketiga adalah rating minimum. Kategori wisata terdiri dari alam, bahari, budaya, hiburan, religi, dan sejarah. Sedangkan klaster wisata terdiri dari wisata alam populer, wisata bahari, hidden gems, wisata budaya, wisata religi, dan wisata sejarah. Ketika pengguna menekan marker pada peta, sistem akan menampilkan detail destinasi, informasi sentimen, serta cuaca secara real time. Dashboard ini juga menggunakan integrasi peta interaktif berbasis Leaflet dan OpenStreetMap. Selanjutnya masuk ke AI Smart Route. Pada halaman yang sama terdapat fitur AI Smart Route. Fitur ini membantu wisatawan merencanakan perjalanan one day trip secara lebih efisien. Pengguna hanya perlu memilih titik keberangkatan, kemudian sistem akan menghitung 3 destinasi terdekat menggunakan perhitungan jarak berbasis Haversian Distance. Tujuannya adalah menghemat waktu perjalanan, yang kedua mengurangi biaya transportasi, dan membantu wisatawan mengunjungi beberapa tempat sekaligus. Selanjutnya, fitur cek sebelum berangkat. Masih pada halaman peta destinasi, terdapat fitur cek sebelum berangkat. Fitur ini melakukan ekstraksi otomatis terhadap ulasan wisatawan untuk menampilkan yang pertama, kelebihan destinasi, kekurangan destinasi, serta hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum berkunjung. Tujuannya adalah memberikan transparansi kepada wisatawan agar mereka dapat mempersiapkan perlengkapan maupun kendaraan yang sesuai. Selanjutnya masuk ke fitur cari destinasi untuk saya. Fitur utama machine learning pada proyek ini adalah cari destinasi untuk saya. Pada fitur ini, pengguna dapat mengisi preferensi wisata seperti yang pertama kategori favorit, rating rata-rata yang biasa diberikan, dan yang kedua yang ketiga wilayah tujuan. Sistem kemudian menggunakan algoritma random forest untuk memprediksi destinasi yang paling sesuai dengan profil pengguna. Hasil rekomendasi ditampilkan dalam bentuk top 10 destinasi terbaik lengkap dengan kategori kabupaten, skor kecocokan, dan alasan rekomendasi. Model ini bekerja dengan mempelajari pola dari data wisata dan preferensi pengguna.
Baik, selanjutnya masuk ke bagian mode cepat berdasarkan Vibe. Selain model machine learning utama, kami juga menyediakan fitur mode cepat berdasarkan Vibe atau suasana. Pengguna dapat memilih yang pertama itu ada suasana tenang, suasana sedang, atau suasana yang ramai dan populer. Selain itu, pengguna juga dapat menentukan minimum presentasi, ulasan positif, serta sistem kemudian akan memberikan 3 rekomendasi destinasi yang paling sesuai berdasarkan analisis sentimen tanpa menggunakan model machine learning berat. Fitur ini dibuat agar proses pencarian destinasi menjadi lebih cepat dan ringan. Selanjutnya masuk ke bagian hidden gems dan butuh perhatian. Pada halaman hidden gems, kami menggunakan algoritma K-means clustering. Algoritma ini digunakan untuk mengelompokkan destinasi wisata menjadi beberapa kategori otomatis berdasarkan pola data. Hasil clustering menghasilkan 2 insight utama, yaitu hidden gems dan destinasi yang butuh perhatian. Hidden gems yang merupakan destinasi dengan rating tinggi, ulasan positif, tetapi masih sedikit dikenal. Sedangkan kategori butuh perhatian merupakan destinasi dengan rating rendah atau banyak ulasan negatif. Fitur ini dapat membantu promosi wisata sekaligus evaluasi kualitas destinasi. Masuk ke bagian kalender liburan anti-zonk, selanjutnya adalah fitur kalender liburan untuk membantu wisatawan menentukan bulan terbaik untuk berkunjung ke suatu destinasi. Pengguna cukup memilih destinasi wisata, kemudian sistem akan menampilkan distribusi sentimen bulanan, tingkat kepuasan wisatawan, serta rekomendasi waktu terbaik untuk berkunjung. Visualisasi warna digunakan untuk mempermudah interpretasi. Yang hijau berarti aman, kuning berarti sedang, merah berarti sebaiknya dihindari. Analisis ini dilakukan berdasarkan data historis ulasan wisatawan. Yaitu masuk ke bagian topik dan sentimen ulasan. Pada halaman topik dan sentimen ulasan, dashboard menggunakan kombinasi natural language processing dan machine learning. Terdapat 2 metode utama yang digunakan. Yang pertama itu ada LDA Topic Modeling dan SVM Sentiment Analysis. LDA atau Latent Direct Lead Allocation digunakan untuk menemukan topik pembicaraan yang paling sering muncul dalam ulasan wisatawan. Hasilnya divisualisasikan dalam bentuk word cloud, sedangkan algoritma Support Vector Machine atau SVM digunakan untuk mengklasifikasikan ulasan menjadi sentimen positif atau sentimen negatif. Selain itu terdapat grafik tren topik per bulan untuk melihat perubahan pembahasan wisata dari waktu ke waktu. Masuk ke bagian analisis sentimen otomatis. Pada bagian bawah halaman, pengguna juga dapat mencoba fitur analisis sentimen otomatis. Pengguna cukup mengetik sebuah ulasan, kemudian model SVM akan memprediksi apakah ulasan tersebut bersifat positif, netral, ataupun negatif. Fitur ini menunjukkan implementasi langsung dari machine learning berbasis natural language processing. Terdapat pada metode dan teknologi yang digunakan. Dalam pengembangan dashboard ini, kami menggunakan beberapa metode dan teknologi, di antara lainnya itu untuk machine learning terdapat Random Forest Recommendation, K-mean clustering, SVM Sentiment Analysis, dan LDA Topic Modeling, Pearson Correlation, dan Harrison Distance. Sedangkan teknologi yang digunakan meliputi Python, Pandas, Scikit-learn, NLP, Streamlit atau Shiny Dashboard, Leaflet Map, serta visualisasi interaktif. Manfaat proyek ini memiliki beberapa manfaat utama, yaitu membantu wisatawan menemukan destinasi terbaik, membantu promosi hidden gems, membantu pemerintah memahami opini wisatawan, dan meningkatkan pengalaman wisata berbasis data, serta mendukung pengambilan keputusan dalam sektor pariwisata. Untuk kesimpulannya, Pesona Sulsel Dashboard berhasil mengintegrasikan machine learning, sentiment analysis, clustering, topic modeling, dan visualisasi data ke dalam satu platform wisatawan interaktif. Dashboard ini tidak hanya membantu wisatawan dalam memilih destinasi, tetapi juga memberikan insight strategis berbasis data untuk pengembangan sektor pariwisata. Terima kasih.